Halo anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam santun dari Bapak Guru Tampan di sini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Nah, anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan kalian masing-masing. Baiklah anakku sekalian, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anakku sekalian, selanjutnya silakan kalian simak pemaparan Bapak Guru Tampan selanjutnya. Teh merupakan salah satu sumber daya alam yang perlu kita lestarikan. Nah, sekalian, apa manfaat teh? Kira-kira di mana teh tumbuh? Pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke konsumen? Mari, anak-anakku sekalian, kita cari tahu tentang tanaman teh. Anak-anakku sekalian, untuk mengetahui tentang tanaman teh, mari kalian perhatikan dan simak teks berikut ini. Atau kalian bisa lihat di buku siswa tema 4 sub tema 1 pembelajaran 1 halaman 1 dan halaman 2. Anak-anakku sekalian, kalian simak, Bapak Guru akan membacakan. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun di Sumatera Utara dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi.
Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Sekarang, kalian jawab pertanyaan berikut. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh subur? Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Jawaban bisa kalian tulis di buku tulis. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian tersebut bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Coba kalian simak video berikut. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon,
Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Cara mengisi diagram peta pikiran. Perhatikan contoh peta pikiran berikut. Dalam mengisi peta pikiran, yang pertama harus diperhatikan adalah 1. Perhatikan kotak di tengah yang berisi tulisan. Kotak tersebut merupakan tema utama yang harus dicari jawabannya. Yang kedua, jawaban dari tema utama isikan di kotak-kotak yang di pinggir. Sekarang, buatlah peta pikiran yang berisi informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Jawaban kalian bisa diskusikan dengan teman kalian atau dengan teman kelompok kalian. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Di antaranya adalah penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Ada 2 jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, yaitu 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Jenis pekerjaan ini adalah menghasilkan barang. Tujuannya barang yang dihasilkan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh jenis pekerjaan ini adalah tukang kayu, penjahit, petani, penambang, nelayan, dan peternak. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini adalah menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini menghasilkan keterampilan atau keahlian di bidang tertentu. Contoh jenis pekerjaan ini adalah guru, sopir, dokter, montir, dan pegawai bank. Membuat diagram Venn jenis-jenis pekerjaan. Perhatikan contoh diagram Venn berikut ini. Buatlah diagram Venn seperti contoh di atas. Buatlah diagram Venn jenis-jenis pekerjaan yang kalian ketahui di sekitar kalian. Diskusikan dengan teman kalian jawabannya atau dengan teman kelompok kalian. Jawaban diagram Venn bisa kalian tulis di buku tulis. Anak-anakku sekalian, silakan kalian simak dan dengarkan baik-baik. Bapak Guru Tampan akan membacakan sebuah teks cerita, yaitu yang berjudul Hilangnya Tempat Bermainku.
Obe si burung beo memiliki banyak teman. Momo si monyet, Kak Tua si kakak tua, Jangki si kijang, dan Giga si gajah. Mereka semua tinggal di dalam hutan. Setiap hari mereka bermain bersama. Mereka bermain petak umpet dan berkejaran di antara pepohonan. Seru dan menyenangkan saat mereka asyik bermain. Siang itu, Obe bertengger di cabang sebuah pohon bersama ayahnya. Kemudian, Obe bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak pernah bertemu dengan teman ayah si Leo?" Obe juga rindu dengan teman-teman Obe. Obe ingin bermain bersama lagi. Ayah Obe menjelaskan, "Obe, hutan tempatmu bermain sudah rusak. Manusia telah menebang pohon-pohon di hutan. Mereka membutuhkan lahan yang luas untuk mendirikan bangunan, sehingga mereka menebang habis hutan tempatmu bermain." Mendengar penjelasan ayahnya, Obe merasa sedih. Harapan Obe untuk bertemu dan bermain bersama teman-temannya pupus. Mengapa manusia begitu jahat dan tidak memikirkan kehidupan makhluk hidup di hutan? Mengapa manusia sangat egois, memikirkan kehidupannya sendiri? Kata Obe dengan marah. Melihat Obe bersedih, ayah menenangkan hati Obe. Sebenarnya, ketika pohon hutan ditebang habis, manusia akan menerima akibatnya. Air hujan akan mengalir deras. Air hujan tidak dapat lagi disimpan di dalam tanah. Tidak ada pohon yang akan menahan dengan derasnya aliran air. Lama-kelamaan air akan meluap. Akibatnya akan terjadi banjir bandang. Selain itu, tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan akan mati atau berpindah tempat. Obe semakin sedih mendengar penjelasan ayahnya. Obe berdoa, semoga hutan tempatnya bermain kembali seperti sedia kala. Semoga suatu saat ia masih bisa bertemu dengan teman-temannya. Obe juga berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijak untuk kebaikan mereka dan makhluk hidup lainnya. Kita sudah membaca teks cerita berjudul Hilangnya Tempat Berminggu. Setelah membaca, kita dapat menjawab pertanyaan tentang tokoh dalam teks cerita tersebut. Ayo, kita perhatikan pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan isi teks cerita berikut ini. Coba kalian perhatikan baik-baik pertanyaan dan jawaban. Teks yang berjudul Hilangnya Tempat Bermainku. Nah, anak-anakku sekarang kalian bisa memberikan pendapat tentang sifat tokoh pada teks cerita di atas. Terlebih dahulu, kalian gambar salah satu tokoh yang terdapat pada teks cerita di atas. Misalnya, kita gambarkan tokoh Ode. Setelah itu, kita tulis pendapat kita tentang sifat tokoh. Kita tulis pula alasan kita menyukai atau tidak menyukainya. Kita bisa menulisnya seperti contoh berikut. Anak-anakku sekalian, silakan
kalian baca teks bacaan cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Bacalah dalam hati, baca dengan teliti dan pahami isi dari cerita tersebut. Kalian bisa juga buka di buku siswa tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 halaman 6 dan halaman 7. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? 3. Mengapa Kupi sedih dan marah? 4. Gambarlah salah satu tokoh. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Sampaikan gambar dan tulisanmu kepada teman kelompokmu. Mintalah pendapat mereka. 5. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan. 6. Apakah komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Jelaskan. Jawaban bisa kalian lihat atau seperti contoh pada teks bacaan, yaitu hilangnya tempat bermainku. Jawaban kalian bisa tulis di buku tulis. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkap zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu atau dengan teman kelompokmu. Sebutkan
2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Silakan kalian tulis pada tabel berikut. Sampaikan hasil kerjamu kepada gurumu. Anakku sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Berikut adalah contoh poster yang mengajak orang untuk melestarikan tumbuhan di sekitar. Sekarang tugas kalian adalah buatlah poster dengan tema melestarikan tumbuhan di sekitar kita. Buatlah poster semenarik mungkin agar orang yang melihat bisa tertarik.